Tentang kondisi terakhir dari seorang Paula Verhoeven, karena kemarin sempat ikut kajian hati pemirsa, segala sesuatu dicurahkan di situ, dan Ustadz juga membantu ya untuk menjelaskan, memberikan sedikit masukan. Mudah-mudahan dengan adanya kajian hati ini seorang Paula bisa lebih tenang. Betul. Nah, seperti apa mungkin kisah dari kakak Paula, ini dia untuk Anda. Untaian hati Paula Verhoeven tentang perempuan harus mandiri, kuat dan tegar, serta tidak bergantung pada laki-laki, seakan menjadi cerminan hidupnya sekarang. Namun di sisi lain, bisakah juga bermakna penyesalan? Entahlah. Tapi satu hal yang pasti, setiap berbicara tentang perempuan mandiri, batin Paula seperti tertikam. Begitupun ketika mendengar tausiah Ustadz Hilman Fauzi, perihal wanita menjadi tulang punggung keluarga, seketika air mata Paula tumpah. Semakin ditahan, semakin deras air mata yang jatuh membasahi wajah. Dia menjadi tulang punggung izinnya. Dia bekerja, dia habis-habisan, bahkan menghitam wajahnya. Itu menggambarkan saking kerja kerasnya. Jadi kasar tangannya, jadi lelah tubuhnya karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Maka lelahnya dia dalam memenuhi kebutuhan anaknya, Allah akan hadiahkan surga untuknya. Jangan lemah, jangan rapuh, jangan terjatuh ketika kau berpisah dengan pasanganmu. Karena percayalah, masih ada Allah yang menjagamu. Betul? Jawab yang keras. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang mengundang hidup kita siapa? Allah. Yang mengatur rezeki kita siapa? Kita masih punya Allah. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Tak terhitung berapa pengorbanan yang telah Paula lakukan selama menikah dengan Baim Wong. Ia rela menanggalkan jubah kebesaran model top tanah air dengan menjadi istri di rumah, mengurus keluarga. Segala impian serta cita-cita ia tepikan hanya untuk meraih masa depan cerah bersama keluarga kecil yang dibina bersama Baim. Tapi semuanya sia-sia. Bukan saja pengorbanannya diacuhkan, ketulusan cintanya pun diragukan Baim. Di titik inilah Paula benar-benar hancur. Bahkan untuk membela diri saja pun Paula tidak berdaya. Udah capek sih, 1 tahun capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana gitu. Udah nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti akan ketetapan Engkau gitu. Cuman aku nggak tahu, Mas, beneran. Udah nggak tahu cara membela dirinya seperti apa kan? Iya, dan balik lagi seperti yang selalu aku punya prinsip. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa yang kita omongin. Gitu. Iya. Dan kalau orang yang mencintai kita, yang sayang sama kita nggak usah ngomong, mereka akan selalu ada buat kita. Itu saya setuju. Iya. Cuma kan hidup harus berlanjut. Iya. Betul kan, Mas? Ini adalah salah satu cara ikhtiar yang udah aku lakuin demi anak-anak dan kedua orang tua. Pertanyaannya sampai kapan? Hasilnya terserah Allah. Istri yang solehah. Tak sampai di situ saja. Ketika mendengar ceramah Ustadz perihal anak, air mata Paula langsung jatuh berkali-kali. Mantan suami ada, tapi mantan anak tidak akan pernah ada. Mantan ayah tidak akan pernah ada. Maka mohon maaf, cukuplah dosa yang besar bagi seseorang yang melalaikan kewajibannya terhadap apa yang ditanggungnya. Tapi juga mohon maaf, kita sebagai istri gak usah mengemis-ngemis. Kalau dia gak ingat, biarin dosa dia sama Allah. Kita jangan jadi lemah, jangan jadi rapuh, jangan jadi kayak gak punya tenaga. Kita masih punya Allah. Anak kita punya. Dan di akhir ceramah, Ustadz Hilman Fauzi pun memberi peneguhan pada Paula untuk tetap tegar dan tidak henti-henti meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab doa wanita yang tersakiti akan didengarkan sampai langit ke-7. Kalau ada seorang suami udah punya istri yang baik, sudah punya istri yang solehah, tapi dia menyia-nyiakan istri yang baik ini,
biasanya kehidupan yang dia dapatkan akan penuh kekecewaan. Karena hati istri yang pernah tersakiti adalah hati istri yang goresan kesedihannya didengar oleh malaikat, doanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.